Selamat siang pemirsa, bersama saya Linda Rahayu. Inilah Koperasi Poli Batam News selengkapnya. Hingga saat ini cukup banyak mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran atas kesalahan dokumen yang sudah mereka print. Akibatnya, Koperasi Poli Batam terus merugi. Sejalan dengan imbauan physical distancing, mahasiswa ajukan sistem pembayaran non-tunai untuk layanan print di Koperasi Poli Batam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai dua berita tadi, saat ini telah hadir di studio bersama kami Pratiwi Seriana yang mengajukan saran terkait digitalisasi pembayaran. Selamat siang Mbak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, saya Pratiwi Seriana. Baik, mungkin sebelum pembahasan lebih dalam, Mbak Tiwi bisa menjelaskan sedikit mengenai Koperasi Poli Batam itu seperti apa dan bagaimana bagi pemirsa di luar warga kampus Poli Batam yang saat ini mungkin sedang menonton. Jadi, Koperasi Poli Batam mempunyai minimarketnya sendiri. Di minimarket tersebut juga menawarkan jasa print yang sering digunakan mahasiswa untuk keperluan tugas. Menurut saya, Koperasi Poli Batam pada kegiatan sehari-hari atau operasional perlu menggunakan Business Process Management System atau BPMS untuk meningkatkan kinerja operasional karena proses bisnis dilakukan secara otomatis. Konsep BPMS itu seperti apa, Mbak? BPMS sendiri mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama proses engine, kedua business analytics, selanjutnya collaboration tools, dan terakhir content manager. Proses engine maksudnya akan bagaimana? Pada tahap ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana proses bisnis yang tengah berjalan, kemudian bisa membangun model bisnis baru yang terbaik bagi unit jasa print minimarket Koperasi Poli Batam. Proses bisnis jasa print untuk saat ini itu sendiri memang seperti apa, Mbak? Saat ini sistemnya masih manual. Jadi ketika mahasiswa ingin menggunakan jasa print, maka mahasiswa dapat datang ke koperasi, kemudian melakukan input data dokumen yang hendak dicetak, maka terjadi proses cetak dokumen. Apabila telah selesai melakukan print dokumen, pengguna akan melakukan pembayaran secara tunai kepada kasir minimarket koperasi. Kasir akan menerima pembayaran dan menyimpan uang tunai yang dibayarkan. Kalau berdasarkan diagram proses bisnis saat ini, memangnya aktivitas mana yang masih terdapat negatif value-nya? Nah, ini berarti kita berbicara mengenai komponen BPMS kedua, yaitu Business Analytics, yaitu kelemahan dari proses bisnis yang berhubungan dengan dua headline berita ini. Pertama, terdapat keluhan pegawai mengenai mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran atas kesalahan dokumen atau kertas yang mereka print. Selain itu, sistem pembayaran tidak cashless, sehingga memicu adanya masalah uang pecahan kembalian yang tidak tersedia dan menyebabkan antrian. Jika menumpuk, antrian akan menjadi kerumunan yang tentunya sangat tidak disarankan sekali terjadi di tengah pandemi saat ini. Tools seperti apa yang diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi? Tools ini berhubungan dengan komponen BPMS ketiga, Collaboration Tools, yaitu dengan menggunakan Trendy Printer. Bagaimana nantinya cara kerja Trendy Printer tersebut? Setiap komputer yang digunakan untuk menunjang kegiatan jasa print akan diinstal software dan harus login menggunakan akun email untuk bisa menggunakan jasa. Akun email ini tentunya tidak terbatas hanya pada akun email akademik, melainkan dapat pula menggunakan Gmail. Berarti
3D printer yang sudah terhubung dengan software ini akan bisa mendeteksi dan mengkalkulasi kuantitas lembar dokumen yang telah dicetak sekaligus nominal uang yang harus dibayarkan. Betul, informasi tadi akan masuk ke akun email yang digunakan untuk login, sekaligus bisa juga membedakan tagihan pembayaran antara kertas hitam putih atau kertas berwarna. Selanjutnya, untuk pembayaran dapat dilakukan secara cashless. Pengguna akan scan barcode yang telah disediakan oleh kasir, kemudian mengetik nominal pembayaran yang harus dibayarkan melalui jenis e-wallet pilihan. Menarik sekali, berarti barcode-nya menggunakan standar QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Cashless ini juga jadinya mengurangi penggunaan kertas karena akan dikirim ke akun email masing-masing. Kalau untuk manfaat jangka panjang bagi pihak koperasi atas sistem ini bagaimana? Untuk ini, berarti butuh sistem database yang juga merupakan komponen keempat dari BPMS, yaitu Content Manager. Dengan memilih cloud database, maka penyimpanan data tidak lagi memerlukan ruang atau infrastruktur tersendiri yang harus dibarengi dengan pengamanan yang ketat untuk menghindari pencurian data. Semua data akan disimpan secara virtual dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Selain menghemat biaya akan ruangan database, penghematan biaya atas hard disk juga dapat dirasakan karena penggunaan memori komputer tidak akan terbebani. Baik, terima kasih Mbak Tiwi atas penjelasan BPMS-nya. Wawancara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Linda Rahayu, sampai jumpa.